Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. Karena memang hari ini tanggal 9 Muharram bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2021. Kemarin kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Setelah itu hari ini tanggal 9 Muharram, besok 10 Muharram. Selamat berpuasa sunnah Tasu'ah ya. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Baik teman-teman serikat, teman-teman pekerja, teman-teman buruh semuanya, kita membahas tidak jauh-jauh dari Undang-Undang PT Perseroan Terbatas, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perseroan itu bubar atau dibubarkan. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu mengatur pembubarannya ada 3. Karena keputusan RUPS, yang kedua jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar dan telah berakhir, dan yang ketiga penetapan oleh pengadilan. Jadi tiga-tiganya ini bisa membubarkan suatu perseroan. Yang pertama, karena keputusan RUPS, pemegang saham rapat menyatakan bubar. Yang kedua, jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, karena penetapan pengadilan. Nah, bagaimana Undang-Undang 40 tahun 2007 juga mengatur ya, mengatur. Nah, ini akan kita bahas, yaitu masalah likuidasi, masalah pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Diatur di bab 10 pasal 142 sampai dengan pasal 152 Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi ada beberapa juga alasan perseroan itu bubar. Yang menjadi stressing kita saat ini pembicaraan bagaimana pembubaran itu apabila penetapan pengadilan ya, selain memang keputusan RUPS mau bubar, pemegang saham itu sepakat untuk mau bubar. Yang kedua, karena diatur di anggaran dasarnya, memang diatur perseroan ini dibentuk tahun sekian, berakhir tahun sekian. Yang ketiga, karena penetapan pengadilan. Nah, ini yang kita bahas lebih dulu karena penetapan pengadilan. Nanti kita membahas melompat bagaimana penetapan pengadilan bisa membubarkan suatu perseroan. Nah, yang dimaksud melompat tadi yaitu alasan perseroan bubar selain ketentuan tadi ya. Ketentuan tadi diatur dalam pasal 114 Undang-Undang 195, telah ditambahkan 2 alasan yang berhubungan dengan Undang-Undang Kepailitan. Nah, jadi kalau ada kreditur ya, 2 kreditur minimal mengajukan gugatan untuk mempailitkan suatu perseroan kepada pengadilan, itu
karena memang tidak membayar hutang-hutangnya ya, kepada debitur, ini dapat menjadi satu keputusan, tentunya melalui hukum acara di pengadilan niaga ya, biasanya menuntut kepailitan. Saya pernah pengalaman beracara di pengadilan niaga terkait dengan gugatan kepailitan. Nah, bagaimana kalau undang-undang kepailitan mengatur tentang itu? Yaitu dalam hukum acaranya minimal 2 kreditur mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait dengan hutang itu belum dibayar atau hak-hak karyawan ya, hak karyawan tidak dibayar, karyawannya mengajukan gugatan pada perseroan itu, sehingga ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dipailitkan ya. Tapi kalau perusahaan BUMN, cara mengajukan untuk gugatan kepailitannya tidak semudah seperti perseroan terbatas yang swasta. Jadi kalau BUMN melalui Menteri Keuangan, nah agak panjang jalannya karena pemegang sahamnya kalau BUMN Menteri Keuangan. Baik, bagaimana tentang di suatu penetapan pengadilan ya, pengadilan bubarnya apabila sudah diproses di pengadilan memang terbukti suatu perseroan itu lalai dan dalam membayarkan tagihan lah gitu ya, pembayaran hutang atau alasan karena dicabutnya izin usaha, sehingga wajib perseroan melakukan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, pengajuan permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri itu juga diatur. Wah, ini agak terganggu, ada serangga ya, ada serangga mengganggu. Permohonan yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 jumlah dari seluruh saham dengan hak suara. Jadi bisa diajukan juga oleh pemegang saham. Nah, satu contoh yang kita bahas bagaimana tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ya, atau disebut PKPU, pernah terjadi ya di BUMN itu ya, masih ingat ya, PT Dirgantara Indonesia ya, PTDI. Kalau dulu itu apa ya, Nurtanio kayaknya ya, masih hukum acara lama ya, pakai hukum acara lama. Itu ada beberapa hal. Jadi dilakukan lebih dahulu pemeriksaan ya, pemeriksaan yang diajukan oleh karyawan pada waktu itu ya di PTDI, sehingga utang PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang itu majelis hakim mempertimbangkan 2 bentuk BUMN, yaitu Perum dan Persero. Jadi BUMN dan Perum merupakan badan usaha yang modalnya tidak terbagi ke saham. Jadi dibedakan. Jadi contoh ini terjadi dalam di PT Dirgantara Indonesia ya. Jadi kalau Perum hanya dapat dipailitkan Menteri Keuangan sementara itu ya.
BUMN Persero merupakan badan usaha dengan 51% saham dimiliki pemerintah. Jadi yang mempilotkan biasanya itu ya yang punya ini ya, yang punya, kalau Perum kan 100% ya. Nah, ini yang terjadi di PTDI ya, sudah ada ajuan kepailitan. Dalam pertimbangannya ya, dalam kasus PTDI itu Majelis Hakim menyatakan PTDI tergolong BUMN pada waktu itu karena modalnya terbagi dalam saham dengan pemerintah memegang saham melalui Menteri Negara BUMN pada waktu itu dan Menteri Keuangan, sehingga masuk dalam kategori golongan BUMN. Atas dasar argumentasi tersebut, Majelis Hakim menilai ya, waktu itu yang menggugat ya menilai dalam hal itu Majelis Hakimnya menentukan atas dasar argumen tersebut, menilai waktu itu kalau tidak salah namanya itu Daryono dan kawan-kawan gitu ya, memiliki kapasitas sebagai pemohon pilot. Waktu itu kalau nggak keliru karyawan gitu ya, karyawan. Jadi sebelum menguji kelayakan kepailitan PTDI ya, Majelis Hakim menyatakan dua hal pokok ya. Ini contoh kasus ya, selain tadi berbicara teori tentang bagaimana pembubaran, yaitu karena RUPS, karena diatur dalam anggaran dasar, yang ketiga karena penetapan pengadilan. Nah, ini dikaitkan dengan pengadilan atau gugatan kepailitan ya. Jadi hakim sebelum menguji kelayakan pemailitan PTDI, Majelis Hakim menyatakan dua hal pokok menjadi pertimbangan waktu itu ya, memailitkan sebuah badan usaha berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 dulu ya, aturan yang lama ya. Debitur dinyatakan pailit bila memiliki dua atau lebih kreditur yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo. Sama aja dengan Undang-Undang Kepailitan yang baru itu ya, sama kriterianya itu. Nah, di dalam persidangan PTDI itu terdapat ada hutang kepada lebih dari dua kreditur, yaitu berdasarkan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat P4P. Ini hukum acara hubungan industrial yang lama, P4P dulu ya. Ada P4D kalau ada perselisihan buruh ya tingkat daerah, P4P tingkat pusat. Jadi pada ini terjadi tahun 2004 ya. Majelis Hakim menilai PTDI belum melaksanakan butir ketiga putusan tersebut, yaitu membayar kompensasi pensiun dan jaminan hari tua bagi karyawan yang dipecat. Nah, ini ya contoh kasus ya, dengan hukum acara kepailitan, begitu jatuh tempo hak karyawan tidak dibayar, katakanlah ada sebagian karyawan yang menggugat kepada pailitan. Ini salah satu kayak bentuk kayak apa ya, bisa dikatakan jurisprudensi juga ya, karena sudah menjadi putusan. Jadi PTDI menyatakan Majelis Hakim menilai PTDI memang belum melaksanakan membayar kompensasi pensiun dan jaminan hari tua bagi karyawan yang dipecat. Nah, seharusnya 2 minggu setelah putusan dikeluarkan, PTDI wajib melunasi hutangnya. Majelis Hakim juga menilai pada kasus PTDI ini ya, ini terkenal dengan kontra Airbus ya, menilai PTDI mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu Nelly Ratnasari ya, pada waktu itu dan Bank Mandiri ya, kepada Nelly
itu 12 juta, Supriyadi Jaya senilai 79 juta, dan Bank Mandiri senilai 125 miliar. Nah, sehingga dinyatakan bahwa PTDI itu dinyatakan pailit karena tidak membayar hak karyawan yang sudah jatuh tempo, yaitu masalah kompensasi pensiun dan jaminan hari tua JHT ya. Jadi pada waktu itu kasus ini kuasa hukum PTDI namanya kalau nggak salah waktu itu ya Puguh Wirawan mengaku kecewa dengan putusan karena hakim menganggap kompensasi pensiun sebagai hutang. Padahal menurut kuasa hukumnya ya, di dalam literatur perundang-undangan hal ini tidak ada katanya. Ya, ini satu kasus yang sudah ada putusannya ya. Tingkat banding tingkat kasasinya saya akan bahas kalau memang bisa berlanjut dalam pembahasan ini nanti. Tetapi titik awalnya adalah dinyatakan hutang juga apabila hak karyawan dalam hal ini PTDI itu tidak terbayarkan padahal sudah jatuh tempo. Atas dasar ini salah satu contoh kenapa perseroan terbatas dapat dibubarkan atas putusan pengadilan. Ini uraian singkat terlebih dahulu dan contoh kasus satu yaitu PTDI, bagaimana pembubaran likuidasi terhadap suatu perseroan itu dapat dibubarkan dengan penetapan pengadilan. Baik, kita sambung kembali pada sesi yang lain karena terlalu panjang nanti, terlalu sulit mencernanya. Biar sedikit ada pencerahan, ada suatu hal yang lain dari seperti yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, yaitu bekerja, dan bekerja. Nah, ini tambahan pengetahuan, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Pejuang pekerja, pekerja pejuang, buruh pejuang, pejuang buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.